Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam ta'zimku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, hari Senin tanggal 11 Oktober, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, kita kembangkan di dalam jiwa, kita kembangkan di dalam roh, dan kita kembangkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, kajian kali ini tentang kubakar Arasy. Kita ketahui bersama selama ini babakan tentang Arasy, yakni kursi Allah, singgasana Allah. Selama ini kita hanyalah membayangkan saja apa itu Arasy. Selama ini dengan keterbatasan kemakhlukan kita dalam berangan-angan, dalam membayang-bayangkan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, pandangan pengertian kita terbatas hanya kepada ciptaan. Tidak bakal bisa menembus kepada yang menciptakan. Karena kita selama ini duduk di dalam singgasana Sang Pencipta daripada singgasana yang diciptakan. Buktinya Allah tidak wujud bagi kita, apalagi Arasy-nya. Allah tidak hidup bagi kita, apalagi liputannya.
Allah tidak berkuasa bagi kita, apalagi kekuasaan Allah yang meliputi diri kita. Kita selama ini beriman dan bertakwa hanyalah angan-angan saja. Tanpa logika dan tanpa pembuktian yang sangat logis dan nyata. Karena yang jadi Tuhan tidak nyata di dalam hati kita, karena diri kita selama ini yang mentuhani kehidupan dan badan ini tidak nyata, maka tidak nyatalah semua. Bila Allah Sang Pencipta beserta ciptaannya telah digaibkan, telah ditiadakan di dalam hati kita, maka semuanya ikut gaib. Allahnya gaib, arasnya gaib, singgah sananya gaib, kursinya gaib, kekuasaannya gaib, kehidupannya gaib, dan kewujudannya pun juga ikut gaib. Karena hamba, karena manusia telah menduduki sebagai Tuhan di hatinya. Berarti manusia selama ini telah membakar arasnya Tuhannya. Berarti selama ini seluruh manusia telah membakar, membumi hanguskan arasnya Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Apakah itu aras? Apakah itu singgah sana? Apakah itu kerajaan Allah? Mari kita simak bersama-sama. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-5 di dalam surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu yang Maha Pengasih dan yang bersemayam di atas arsy. Apa maknanya ini? Saya ulangi lagi 3 kali artinya sambil ditafakuri, dihayati di dalam hati. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Mari kita buka pelan-pelan, hayati, tafakuri ayat ini. Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Pengasih atau penyayang. Siapakah yang punya sifat kasih dan sayang? Contoh di dalam aplikasi kehidupan kita, kita mempunyai, kita merasa kasih dan sayang kepada istri, kepada suami. Kita merasa punya kasih dan sayang kepada anak, kepada cucu, kepada saudara-saudara, kepada orang tua terkhususnya. Sifat kasih dan sayang itu ada
tumbuh, muncul wujud karena ada apa? Jadi sifat kasih dan sayang itu ada, sifat kasih dan sayang itu wujud, sifat kasih dan sayang itu muncul ketika manusianya masih hidup. Jika manusianya tidak hidup, apakah ada kasih dan sayang? Bila manusianya tak ada di dunia ini, apakah ada sifat kasih dan sayang? Apabila manusia tidak diciptakan ke dunia ini, apakah mungkin manusia punya sifat kasih dan sayang? Ketika badan ini tidak dicipta oleh Allah, apakah badan punya sifat kasih dan sayang? Lalu siapakah sebenarnya yang punya sifat kasih dan sayang itu? Badan inikah ataukah hidup yang menghidupi badan ini? Berarti yang punya kasih dan sayang kan uripe Allah, hidupnya Allah. Akan tetapi selama ini kita telah membakar, membumi hanguskan uripe Allah menjadi uripe manusia kita. Uripe Allah itulah yang disebut Arsyil Azim. Itulah uripe Allah. Jadi jangan bayang-bayangkan lagi kursinya Allah, arasnya Allah, Sidratul Muntaha, kekuasaan Allah, singgasana Allah, kerajaan Allah, banyak sebutannya sudah diringkas, diikat jadi satu, tancapkan kepada pokok dan sumbernya semua sesebutan itu, yakni uripe Allah. Itulah kursinya Allah, itulah singgasananya Allah, itulah Arsyil Azimnya Allah. Tapi selama ini kita membumi hanguskan arasnya Allah, membakar arasnya Allah menjadi arasnya manusia kita. Kita selama ini membakar arasnya Allah menjadi singgasana manusia kita di hati kita. Kita selama ini membakar arasnya Allah dengan mengaku-akui di dalam hati kita bahwa hidup inilah hidup manusia kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini telah membakar arasnya Allah menjadi milik manusia kita. Apakah kita tidak menyadari itu, wahai sahabat? Silahkan ditafakuri, silahkan dihayati, agar nanti ketika latihan yang 3 menit Anda benar-benar bisa mengembalikan lagi arasy Anda, hidup Anda kepada Arsyil Azim, kepada arasnya Allah, kepada uripe Allah, kepada singgasana Allah, kepada kerajaan Allah, kepada kursi Allah. Inilah bukti bahwa kita selama ini mengambil arasnya Allah, dijadikan sebagai milik kita. Inilah cikal bakal pangkal-pangkalnya manusia sama-sama makan buah yang terlarang. Buah pengakuan hidup ini hidup manusiaku. Buah huldi, pengakuan bahwa badan ini badan milikku. Buah pengakuan
bahwa ilmu ini adalah ilmuku. Buah pengakuan bahwa amal ibadah ini, sholat ini, aku yang berkuasa melakukannya. Itulah buah-buah khuldi, buah-buah pengakuan. Karena kita sudah membakar arasnya Allah. Bagaimana mungkin hidup badan ibadah sholat yang kita lakukan bisa diterima? Sedangkan kita posisinya terbakar arasnya Allah di hati kita. Kita membakar singgasana Allah di hati kita. Kita membakar uripe Allah di hati kita. Kita membakar kekuasaan Allah di hati kita. Kita membakar pemeliharaan Allah di hati kita. Kita membakar pemeliharaan, penjagaan, kecukupan, kasih sayangnya Allah di hati kita selama ini. Apakah mungkin hidup, badan, amal, dan ilmu kita berlaku di sisi Allah? Tidak, wahai sahabatku. Semua itu berlaku dan terbakar di dalam anarnya hawa nafsu kita sendiri yang telah membakar alam semesta ini menjadi kekuasaan manusia kita selama ini. Jadi jangan mengharap-harap amal dan ilmu kita. Karena amal dan ilmu kita tak punya. Kita hanya mengaku-akui saja selama ini. Apa bukti amal dan ilmu bukan punya kita? Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku punya badan. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku punya ilmu. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku punya amal. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku punya harta. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku pintar. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku paham. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku ngerti. Hidup saja tak punya kok ngaku-ngaku bangga dan merasa mulia atas kehidupan yang bukan milik kita. Perlu kita tafakuri, perlu kita hayati, wahai sahabat-sahabatku. Jadi yang dimaksud aras itu adalah ya uripe Allah, inilah sumber dari segala sumber sesebutan yang ada di seluruh Al-Quranul Azim. Di dalam Al-Quran ini sumber dari sesebutan yang bisa mewujudkan Al-Quran yang selama ini kita baca dan kita anut bersama. Tanpa uripe Allah, maka tak akan pernah ada kalamullah. Tak akan ada kitabullah. Tak akan ada Rasulullah. Tak akan ada semuanya tanpa uripe Allah. Itulah tanda bukti apapun yang disebut-sebut manusia. Araslah, kursilah, Sidratul Muntaha, semuanya diikat jadi satu, tenggelamkan di dalam uripe Allah. Sama halnya sesebutan zat, sifat, asma, af'al, itu pun sama-sama ikat. Masukkan ke pusarnya uripe Allah. Amblas semua sudah. Kalau kita bisa mengikat dan kita masukkan semua ke dalam uripe Allah, disitulah Islam itu, disitulah keselamatan itu, disitulah kehidupan itu. Bila kita rela mati
syahid, mati yang kedua, mati yang terakhir demi sang kekasih, demi cinta kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itulah jalan yang hak dan itulah jalan yang agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dimudahkan kita semua untuk melewatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ayat lagi di dalam surat Toha ayat yang ke-6.